Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Kedua, dia memperlakukanku dengan sangat buruk. Aku tidak akan membantunya. Orang-orang yang tinggal di kediaman kelas 1 Andara adalah orang kaya atau berkuasa. Jika aku benar-benar menyerang seseorang dengan emosi, bukankah aku akan membuat masalah? Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Nyonya Haris, "Bu, kamu harus memanggil polisi untuk hal semacam ini. Selain itu, kamu tidak boleh membuat keributan di malam tahun baru." "Bagaimana bisa kamu membuat masalah di sini?" Nyonya Haris menutupi dadanya dengan marah. Chandra lalu berbicara, "Bu, ibu panggil polisi dulu. Jika polisi tidak bisa menyelesaikannya, kamu bisa meneleponku lagi. Katakan saja, oke?" Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban wanita tua itu, dia berkata, Bu, ada urusan di rumah, aku akan pergi sekarang." Suaranya turun, dan dia pergi begitu saja. Dia tidak ingin terjerat oleh wanita tua itu, apalagi ada hubungannya dengan wanita tua itu. Bagaimanapun, besok adalah malam tahun baru. Saat ini, yang paling dia inginkan adalah menghabiskan tahun baru bersama keluarganya dengan bahagia. Tidak ada hal lain yang penting. Melihat Chandra melarikan diri, Nyonya Haris sangat marah. Dia berteriak dengan sedih dan marah, bagaimana bisa ada anak seperti itu? Tidak peduli jika ibunya sendiri dipukuli, apakah dia masih bisa disebut manusia? Dia benar-benar mirip dengan binatang buas. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa wanita di seberang itu yang terkejut setengah mati. Dia tidak tahu adanya keretakan dalam hubungan antara Chandra dan Nyonya Haris, tetapi dia tahu bahwa keduanya berada dalam hubungan ibu dan anak. Dia berpikir dengan ngeri di dalam hatinya, nenek tua dan pria ini jelas memiliki hubungan antara ibu dan anak laki-laki, tetapi mereka tidak tinggal di villa yang sama. Sebaliknya, mereka membeli 2 villa terbaik untuk tinggal bersebelahan, satu villa A06 dan satu A05. Keluarga macam apa ini? Berapa banyak uang yang harus dihabiskan oleh keluarga? Dan berapa banyak energi yang harus dihabiskan dalam keresahan mereka? Ketika dia memikirkan hal ini, dia menyesali perbuatan yang baru saja dia buat untuk melukai nenek tua itu. Jadi, dia dengan gugup buru-buru meminta maaf dengan suara rendah. "Nyonya, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu kalau Anda memang penghuni villa Andara. Saya memang salah, saya minta maaf. Tolong jangan persulit hidup saya." Nyonya Haris kemudian berteriak dengan marah, "Hei Jalang, kamu tadi menamparku, lalu kamu hanya mengatakan minta maaf untuk menyelesaikan ini?" Wanita itu dengan tergesa-gesa bertanya lagi, "Lalu bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah ini? Atau katakan padaku bagaimana aku bisa menenangkanmu? Atau, apa kamu tampar balik aku saja? Tidak peduli kamu mau menamparku berapa kali. Aku akan diam dan tak akan melawan." Nyonya Haris mengertakkan gigi, dan pada saat itu dia ingin segera menghampiri dan memukul wajah wanita itu. Namun, dia berpikir dengan hati-hati, meskipun dengan aku menamparnya untuk menghilangkan kebencianku, ini tidak ada efeknya, tidak ada manfaatnya. Daripada itu, lebih baik aku meminta sejumlah uang aja. Memikirkan hal ini, Nyonya Haris berkata dengan dingin, "Kamu memarahiku dan menamparkan wajahku. Jadi kamu harus memberiku beberapa kompensasi untuk semuanya, bukan?" Wanita itu mengangguk tanpa ragu-ragu, "Kamu benar. Aku bersedia memberikan kompensasi.
Silahkan ucapkan berapa. Aku akan membayarnya. Nyonya Haris awalnya ingin mengatakan 1 juta. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia merasa meminta 1 juta tidaklah tepat. Nyonya Haris saat ini bukan lagi wanita tua seperti Lafayette sebelumnya. Dulu Nyonya Haris memiliki banyak uang di tangannya, jangankan 1 juta, 100 juta mungkin tidak akan terlihat. Namun, Nyonya Haris saat ini telah menghabiskan sepanjang hari menarik kantong plastik di supermarket dengan hayaran 100.000 per hari. Jadi 1 juta adalah jumlah uang yang sangat besar untuknya sekarang. Jadi, nenek tua itu berpikir, bagaimanapun, dia baru saja menamparku. Jika aku meminta 1 juta, apa dia akan memberikannya? Bagaimana jika dia marah dan menyebutku sebagai pemeras? Bukankah itu akan membawaku kembali ke pusat penahanan? Saat ini, tidak mudah menghasilkan uang. Aku harus kelelahan sepanjang hari bekerja, dan hanya menghasilkan 100.000 sehari. Akan sangat murah untuk mendapatkan 100.000 untuk satu tamparan. Bukankah itu disebut pemerasan? Memikirkan hal ini, Nyonya Haris berkata dengan tajam, "Aku sudah sangat tua, kamu menamparku, masalahnya bisa besar atau kecil, tapi aku selalu murah hati, kamu beri aku 100.000 saja." 100.000, mata wanita itu hampir jatuh ke tanah. Dia awalnya mengira bahwa karena wanita tua ini mampu untuk tinggal di Villa A05, pasti ada beberapa orang hebat di rumah, dan jika dia memukulinya hari ini, itu benar-benar berantakan. Oleh karena itu, bahkan jika Nyonya Haris meminta 8 juta saat itu juga, dia pasti memutuskan untuk menyetujuinya tanpa ragu-ragu, dan kemudian mentransfer dana secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tanpa diduga, ketika wanita tua itu berbicara, biaya yang diminta hanya 100.000 rupiah. Dia sangat senang sehingga dia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, tidak masalah. Aku akan memberimu uang." Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan 100 uang tunai, dan menyerahkannya kepada Nyonya Haris, lalu menunjuk ke penjaga keamanan dan berkata, "Nyonya, kami memiliki saksi di sini. Kamu baru saja mengatakannya kepadaku untuk membayar 100.000 ya, dan aku telah memberimu uang sekarang. Kamu tidak usah menggangguku lagi ya." Nyonya Haris sangat senang saat dia memegang uang kertas 100.000 ini. Dia berpikir dalam dirinya sendiri, ini menghasilkan 100.000 untuk satu tamparan, yang lebih hemat energi daripada bekerja keras selama sehari. Jadi, dia menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, "Oke, lupakan saja, ingatlah mulai sekarang, ketika kamu pergi keluar, jangan meremehkan orang." Pihak lain segera mengangguk dengan hormat, "Jangan khawatir, aku akan mengingatnya. Terima kasih atas kemurahan hatimu." Mendengar itu, Nyonya Haris agak tersipu saat dia mengatakan tentang kemurahan hati. Ketika Nyonya Haris tiba di rumah dengan 200.000 dan 4 kantong plastik besar, bau makanan menyebar ke seluruh rumah. Ketiga wanita yang sedang masak itu adalah Nana dan yang lainnya. Mereka bekerja sebagai pembersih di supermarket hari ini, 120.000 sehari, jadi untuk 3 orang mereka mendapatkan 360.000. Di zaman sekarang ini, 360.000 untuk 3 orang menghabiskan waktu di restoran, hanya bisa mendapatkan makanan biasa. Tetapi jika dia memasak sendiri dan makan dengan hati-hati, 360.000 ini masih sangat banyak. Dan bisa mendapatkan beberapa makanan lezat. Nana dan yang lainnya semuanya berasal dari pedesaan, dan mereka sangat riel. Ketika mereka berpikir akan lelah selama sehari, maka mereka ingin makan lebih banyak daging sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Jadi mereka membeli 2 kati daging babi di pasar sayur, dan membeli kentang, kacang-kacangan, dan bihun. Sesampainya di rumah, mereka langsung menyantap semangkuk masakan itu dengan lahap. Meskipun harganya kurang dari 100.000, porsinya benar-benar cukup, dan aroma daging babi tidak dapat ditutupi oleh apapun. Yang lebih menarik adalah Nana mematikan cooker hood saat masakan di panci mulai mendidih.
Kemudian dia dengan sengaja membuka pintu dapur agar aromanya menyebar lebih luas. Bagi Glenn dan Arkan di lantai 2, ini adalah siksaan yang luar biasa. Semur semacam ini, meskipun tidak berasal dari restoran mahal. Masakan macam ini adalah salah satu hidangan paling praktis, paling menggugah selera, dan paling lezat bagi orang biasa. Terlebih lagi, Glenn dan Arkan sudah sangat lapar dan hampir pingsan. Saat mereka sangat lapar, indera penciuman mereka menjadi sangat sensitif, jadi sedikit wewangian bisa membuat mereka gila. Mereka berdua mengira bahwa Diana memasak di rumah, dan mereka ingin memakannya dengan cepat. Tetapi ketika mereka menelepon Diana untuk bertanya dan menyadari bahwa makanan itu bukan dibuat oleh keluarga mereka sendiri, tetapi oleh 3 wanita baru yang tinggal di sana. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.